Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang anak-anak ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita melanjutkan, ataupun sebelum Bapak melanjutkan ke pematerian, alangkah baiknya kita awali dengan baca doa ya. Baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Baca doa dalam hati, Bapak persilahkan. Materi yang akan kita bahas yaitu terkait dengan aplikasi pengolah gambar vektor ya. Nah, sebelum lanjut, apa sih yang dimaksud dengan gambar vektor itu? Sedikit Bapak jelaskan ya. Secara matematis, gambar vektor didefinisikan sebagai suatu gambar yang tersusun atas sekumpulan garis, kurva, dan bidang tertentu dengan menggunakan serangkaian instruksi yang masing-masing tersedia di dalam software tersebut ya. Nah, setiap garis, kurva, dan bidang tertentu tersebut mempunyai properti atau atribut tersendiri ya, berupa fill, stroke, dan juga node. Gambar vektor tidak dipengaruhi oleh resolusi gambar atau titik pixel DPI seperti pada gambar bitmap ya. Jika antara gambar vektor dengan gambar bitmap itu berbeda ya, dari resolusinya gitu. Lalu jenis gambar vektor cocok digunakan untuk gambar-gambar garis, misalnya gambar CID atau nama lainnya computer aided design. Lalu bisa juga dipakai di grafik dan juga gambar-gambar dengan bentuk tertentu dan pewarnaan yang sederhana. Nah, selanjutnya seperti yang kita ketahui ya, baik itu software ataupun kita sebagai manusia sama-sama memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Begitupun dengan gambar vektor nih. Gambar vektor juga memiliki kelebihan. Lalu apa sih kelebihannya gambar vektor tersebut ya? Ini ada 4 kelebihan ya. Yang pertama bersifat scalable ya, yang artinya kita dapat memperbesar atau memperkecil gambar tanpa mengubah kualitasnya. Contoh kita mungkin biasanya kalau kita download nih di Google misalkan, bisa kita download di pencarian gambar ya. Biasanya ketika kita mendownload, ada beberapa gambar yang tidak bisa diperbesar. Jadi ukurannya hanya terlihat bagus ketika ukurannya sangat kecil. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua, memiliki ukuran file yang kecil sehingga lebih mudah dan lebih cepat di-download melalui internet. Nah, seperti tadi yang Bapak bilang ya, seperti Bapak sampaikan, kalau kita mendownload, contoh kita ngambil di Freepik misalnya, ataupun di PNG download, itu kita bisa download di situ tuh. Banyak sekali gambar vektor yang bisa kita ambil sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, dengan ukuran yang sangat kecil, karena bentuknya di situ rare ya, lalu kita bisa buka, dan ketika kita memperbesar ataupun memperkecil, tidak akan mengurangi resolusi gitu. Nah, yang ketiga dapat diubah dalam berbagai tampilan 3 dimensi, tentunya dengan menggunakan software yang sesuai ataupun yang compatible ya. Dan yang terakhir mempunyai warna-warna yang solid ya, seperti sekolah kita gitu ya, tentunya di bidang multimedia misalnya. Nah, cocok juga untuk gambar yang bentuknya sederhana gitu. Simple namun terlihat estetik gitu. Selain itu juga bisa kita aplikasikan dalam pembuatan logo, kartun, dan juga lain sebagainya ya. Nah, itulah kelebihan dari gambar vektor ya. Seperti Bapak sampaikan bahwa di mana ada kelebihan di situ juga ada kekurangan. Adapun kekurangan pada gambar vektor adalah kurang dapat menampilkan gambar dan juga gradasi secara
realistis atau natural. Nah, salah satu contoh dari gambar vektor yaitu poster. Mungkin teman-teman ada yang tahu mungkin ya poster itu seperti apa, sudah eh, banyak sekali beredar di media sosial ya, baik itu berupa digital ataupun non digital. Yang sering kita temui di jalan mungkin kan banyak sekali ya poster yang ditempel-tempel gitu ya. Nah, ataupun di media sosial digital misalkan contohnya Instagram, banyak sekali poster tersebar gitu ya untuk mengajak, menyeru ya, melakukan sebuah kegiatan. Di sini Bapak akan menjelaskan ya pengertian gambar poster. Nah, poster adalah media pemberitahuan suatu ide, gagasan, ataupun hal yang penting kepada orang banyak. Poster merupakan karya seni hasil desain grafis yang mengandung teks. Jadi kebanyakan poster itu mengandung teks gitu dan juga berupa suatu ide yang tadi Bapak bilang, gagasan, ataupun hal yang penting untuk diinformasikan kepada banyak orang ya. Yang mengandung banyak teks, gambar, ataupun keduanya yang bertujuan untuk memberikan pesan ataupun informasi kepada masyarakat ya. Nah, setelah itu di sini ada lima prinsip ya pada desain poster. Yang pertama itu ada keseimbangan balancing ya. Nah, keseimbangan balancing di sini yaitu bentar. Nah, keseimbangan merupakan prinsip dalam komposisi yang menghindari kesan berat sebelah ya, ataupun suatu bidang atau ruang yang diisi dengan unsur-unsur rupa. Ada dua jenis ya. Ada keseimbangan simetris dan juga ada keseimbangan secara visual. Lalu selanjutnya ada alur baca ataupun movement. Nah, alur baca yang diatur secara sistematis oleh desainer itu untuk mengarahkan mata pembaca nih dalam menelusuri informasi dari satu bagian ke bagian yang lain. Selanjutnya ada penekanan ataupun emphasis. Penekanan bisa dicapai dengan membuat judul atau ilustrasi yang jauh lebih menonjol dari elemen desain lain berdasarkan urutan prioritas. Jadi ketika kalian membuat poster, apa nih yang lebih ditekankan sehingga menjadi ciri khas dalam poster tersebut misalnya ya, seperti itu. Selanjutnya ada irama atau rhythm ya. Nah, irama adalah pengulangan atau variasi ya dari komponen-komponen desain grafis. Pengulangan juga bisa membentuk urutan gerakan, pola atau pattern tertentu ya. Dan yang terakhir ada kesatuan ataupun unity. Nah, beberapa bagian dalam poster harus digabung atau dipisah sedemikian rupa ya menjadi sebuah kelompok-kelompok yang menunjukkan sebuah informasi gitu. Nah, misalnya nama gedung, tempat acara, lalu macam-macam unity yaitu mendekatkan beberapa elemen desain dibuat bertumpuk, memanfaatkan garis untuk memisahkan informasi gitu ya. Jadi informasi yang banyak gitu, jangan disatukan dengan informasi yang utama gitu. Seperti itu jadinya. Selanjutnya setelah kita mempelajari apa itu tadi poster ya, apa itu gambar vektor. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana sih cara pembuatan gambar vektor tersebut ya, ataupun cara membuat poster. Salah satunya yaitu dengan smartphone kita ya. Kenapa Bapak memilih smartphone? Karena tidak semua murid memiliki laptop, makanya kita bisa membuat poster menggunakan smartphone kita ya. Nah, salah satu contoh aplikasi software yang kita gunakan yaitu PixArt ya.
Boleh ya Bapak presenting ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, berikut fitur-fitur yang akan Bapak sampaikan ya. Yang pertama itu ada toko nih. Nah, di toko ini kalian bisa membeli ataupun mendownload fitur-fitur yang gratis misalnya. Selanjutnya dalam ini ada alat. Lalu ada fitur-fitur seperti di gambar ini ya, ada potong, lalu eh, potong gambar ya. Pak, potong itu untuk apa? Misalkan potong di sini itu untuk memotong gambar yang sekiranya terlihat mengganggu atau tidak perlu, maka kita bisa memotong gambar tersebut ya. Selanjutnya ada potong gambar juga ya, ada pemotong bentuk, lalu ada lagi penyebaran. Nah, baik, sekian yang mungkin bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pada pembelajaran kali ini. Sebelum Bapak tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan nih dari anak-anak semua. Tidak ada, Pak. Baik, kalau misalkan tidak ada, Bapak yang ingin bertanya ke anak-anak semua. Bagi siapa yang bisa menjawab, maka Bapak akan kasih nilai plus atau nilai tambahan bagi UTS-nya ya. Nah, yang ingin Bapak tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan gambar poster, ataupun apa sih yang dimaksud dengan poster yang kalian ketahui gitu ya. Mungkin ada yang bisa jawab? Saya ingin mencoba menjawab, Pak. Baik, Kahfi silakan jawab. Jadi yang saya tangkap itu jadi poster adalah suatu media atau alat penyampai informasi baik media digital ataupun non-digital. Contohnya seperti media digital, seperti yang sering kita ketemui di sosial media, dan juga non-digital seperti yang ada di jalanan. Baik, bagus ya jawabannya ya. Selamat buat Kahfi. Nanti Bapak kasih nilai tambahan buat UTS-nya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua. Nah, dari hasil yang Bapak sampaikan, ataupun dari presentasi yang Bapak sampaikan, tadi kan Bapak sebutkan ada 5 prinsip desain ya, poster yang harus terkandung di dalamnya. Nah, silakan siapa yang bisa jawab, boleh? Ayo, Pak. Prinsip poster ada 5. Yang pertama keseimbangan, yang kedua alur baca, yang ketiga penekanan, yang keempat irama, dan yang kelima kesatuan. Iya, bagus sekali jawabannya, lengkap ya. Selamat kepada Kahfi dan juga Juli ya, yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak ya. Insya Allah nanti Bapak berikan nilai tambahan atau nilai plus buat kalian berdua ya. Nah, mungkin sebelum Bapak tutup, nanti Bapak share juga ya PPT-nya di Classroom. Nanti bagi kalian yang belum bisa memahami ataupun yang belum menangkap pembelajaran yang Bapak sampaikan, kalian bisa cek ulang lagi di Google Classroom-nya. Ada tugas kalian yaitu membuat poster sekreatif mungkin. Nanti kirimkan di Google Classroom ya. Nanti Bapak buat assignment-nya ya. Nah, membuat posternya harus menggunakan aplikasi PixArt yang sudah Bapak ajarkan walaupun sekilas ya. Selebihnya silakan dikembangkan oleh anak-anak semua ya. Semoga anak-anak bisa mengimbangi ya, walaupun kondisi saat ini seperti ini, mudah-mudahan anak-anak semua bisa mengimbangi pembelajaran yang kita pelajari ya. Mungkin itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan. Tadi jangan lupa tugasnya di Bapak share di grup Classroom ya, dan juga PPT-nya Bapak share juga. Dan kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.